gue lihat Bayu lagi. Dia lagi jongkok ketakutan dengan wajah yang sangat pucat. Sebelum gue sempat nanya kenapa dia ada di situ, dia langsung narik tangan gue masuk dengan kasar, nutup pintu dan menempelkan telinganya ke kayu pintu. Malam ini kita babak ketiganya, dan ketiganya akan membawa kalian ke tempat yang sangat berbeda. Merupakan filosofi metafisika tentang pendamping spiritual yang lahir bersamaan dengan manusia. Alih-alih pembawa sial, mereka dianggap sebagai pelindung dan bagian dari kesadaran psikis manusia. Halo kaum nokturnal, kembali lagi di cerita malam ini bersama gua Asperarga. Malam ini kita dapat cerita dari siapa mas? Mas Linggar. Nah ini sebenarnya jadi tantangan buat gua ya. Soalnya biasanya kan Mas Linggar itu menceritakan di CMI itu langsung menceritakan sendiri. Cuman karena terkait jarak, jadi dengan format yang sekarang ini Mas Linggar udah mengizinkan ceritanya dibacakan sama gua. Nah, seperti apa cerita dari Mas Linggar ini? Karena ini ceritanya baru terjadi katanya. Tapi sebenarnya gua belum baca. Ketika ceritanya masuk itu, ceritanya langsung dikirim ke tim CMI dan langsung digarap oleh tim CMI. Makanya gue jadi penasaran. Biasanya cerita Mas Linggar itu selalu Lord Linggar. Biasanya kaum nokturnal tuh manggilnya Lord Linggar. Biasanya ceritanya suka selalu mind blowing. Makanya cerita barunya kayak gimana gitu. Dan ini kenapa lo yang ceritain, karena Lord Linggarnya belum bisa kesini. Betul. Jadi masih berpisah antara provinsi gitu ya. Ya. Dan seperti yang kalian tahu, ini background story-nya dulu sedikit ya. Lord Linggar itu harusnya sih kaum nokturnal udah pada tahu, tapi yang belum tahu, untuk pendengar-pendengar baru, Lord Linggar itu susah ya nyebut Lord ya, Mas aja ya. Mas Linggar itu pekerjaannya sebagai chef di salah satu outlet tempat hiburan yang nggak bisa kami sebutkan karena beliau masih kerja di sana. Jadi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Untuk kalian yang belum subscribe CMI, subscribe dulu sebelum nonton ceritanya. Kita mulai ceritanya di cerita malam ini. Halo semuanya, nama gue Linggar. Dan apa yang gue alami pukul 9 pagi itu adalah awal dari semua kejadian aneh yang gue alami di hari itu. Waktu itu kebetulan gue lagi masuk shift pagi. Kalian bisa bayangkan suasana outlet waktu itu masih sangat sunyi dan gelap. Lampu utama sengaja belum dinyalakan, jadi cuman ada pendar cahaya dari beberapa lampu emergensi yang menciptakan bayangan-bayangan pajangan di dinding. Waktu itu gue masuk bareng sama staff IT di outlet itu. Kita sebut aja namanya Bayu. Kami berdua harus berjalan ke ujung lorong yang jauh banget, melewati area kantor dan gudang bar. Cuma buat absen finger, jadi posisi absen fingernya itu adanya di ujung sana. Pas kami lagi jalan menyusuri lorong yang remang-remang itu, tiba-tiba langkah gue terhenti. Dari balik pintu gudang bar, gue lihat sesosok pria nongol setengah badan. Jadi ini tembok. Nah, pria itu tuh nongol setengah badan gini, ngeliat kayak gitu. Jantung gue berdegup kencang
Kenapa? Karena pria itu wajahnya wajah Bayu. Tapi ada yang aneh. Pria yang nongol di gudang itu pakai baju yang berbeda dengan Bayu yang lagi berdiri di sebelah gua. Refleks gue langsung nengok kan ke samping. Bayu asli masih ada di sebelah gua. Dia nge-freeze. Wajahnya pucat, matanya melotot kaget, ngeliat dirinya sendiri. Sosok di pintu itu langsung masuk lagi ke gudang. Dan pas mau gue coba samperin, pintunya langsung terkunci rapat dari dalam. Di situ kami berusaha membohongi diri sendiri, padahal kami berdua fix di saat itu juga langsung kaget dan takut gitu. Cuman untuk mencairkan suasana kita coba berbohong pada diri sendiri. Kita salah lihat kali ya? Ya nggak, Bay? Kayaknya kita salah lihat deh. Bayu tuh cuman diem, terus dia jawab gemetar. Iya Pak, mungkin salah lihat kali ya. Karena lampu outlet harus segera dinyalakan, gua pergi ke ruang panel listrik. Posisinya persis di sebelah gudang bar tadi. Begitu gua buka pintunya, gua hampir berteriak tuh. Kenapa? Karena di pojok ruangan yang sempit itu, di dalam ruang panel listrik itu, gue lihat Bayu lagi. Dia lagi jongkok ketakutan dengan wajah yang sangat pucat. Sebelum gue sempat nanya kenapa dia ada di situ, dia langsung narik tangan gue masuk dengan kasar, nutup pintu dan menempelkan telinganya ke kayu pintu. Kayak gini berarti ya. Dia berbisik dengan suara yang sangat tipis. Pak, Bapak tadi jalan sama siapa ke dalam? Saya udah di sini dari jam 9.15, mau nyalain lampu. Pas saya ngelongok dari pintu, alah, saya lihat Bapak lagi jalan samping-sampingan sama... Belum sempat dia selesai bicara, pintu panel itu diketok keras dari luar. Dan suara dari luar itu adalah suara Bayu. Damn. Pak, lampunya udah dinyalain belum Pak? Kalau nggak bisa saya bantu ya Pak. Dari luar tuh kan. Kami berdua di dalam cuma bisa diam membeku. Bayu yang di dalam ngasih kode supaya nggak jawab. Dengan suara tertahan saya teriak, aman bang, bisa saya. Udah bang lanjut aja ke depan. Suasana di luar pintu mendadak sepi. Dan gak lama kemudian terdengar suara yang jauh lebih mengerikan. Suara seperti kain yang diseret perlahan di atas lantai menuju ke arah depan outlet. Sret, sret, sret. Bayu yang ada di dalam ngajak saya ngintip tuh setelah suara itu ada kedengeran gitu ya. Dan di sana, di ujung lorong yang remang-remang itu, kalian tahu kami lihat apa? Kami ngelihat sosok pocong. Tapi pocong itu nggak lompat guys. Dia menyeret tubuhnya di atas lantai sampai akhirnya hilang ditelan kegelapan. Jadi posisinya mereka berdua itu ngintip, buka pintu sedikit terus ngintip di lorong itu ya, ngintip. Ada yang menyeret, suara menyeret tadi, mereka penasaran terus mereka ngintip, ternyata itu pocong tapi nggak lompat. Oke. Selesai kejadian itu, sore harinya seorang staf IT lainnya datang. Gue bingung kan, langsung gue tanya pas dia datang,
kenapa lu yang datang? Kan tadi pagi-pagi udah datang Bayu. Dia jawab santai, lah bang, Bayu kan udah 2 hari di opnam di rumah sakit. Ya Allah. Bayu kan udah di opnam 2 hari di rumah sakit pak. Makanya saya yang backup ke sini. Wah gila sih ini, gila ini. Gue langsung lemas. Gue cek grup WhatsApp langsung. Itu sebelumnya karena gue sama sekali nggak cek grup WhatsApp waktu itu. Pas gue cek ternyata bener. Bayu itu udah dirawat, dia hijin, dirawat di rumah sakit sejak 2 hari yang lalu. Jadi kalau Bayu yang asli ada di rumah sakit, siapa yang jalan sama gue di sebelah lorong tadi? Siapa yang nongol di gudang bar? Terus siapa yang narik gue masuk ke ruang panel listrik tadi? Oke, itu dia tadi cerita pertama. Kita punya berapa cerita dari Mas Linggar nih? Ada 3 ya? Ada 3 setup. Oke. Ini kita mau bahas dulu per cerita apa gimana? Apa nanti aja? Lanjut dulu ya? Karena lagi enak-enakin. Oke, siap. Menggelitik sekali untuk dibahas soalnya. Oke. Itu khasnya Mas Linggar sih, tapi kok gue kegocek lagi. Oke, kita masuk ke cerita kedua dari Mas Linggar. Setelah rentetan kejadian gila di pagi itu, gue sempat berpikir kalau mungkin jatah gangguan gue udah habis karena udah gila banget gangguannya kan. Tapi ternyata outlet itu seolah belum puas ngeganggu gue. Kejadian kedua ini terjadi beberapa waktu kemudian. Jadi kejadian tadi yang pertama dan kejadian yang kedua ini sebenarnya terjadi di bulan puasa loh guys. Bulan puasa ya, garis bawah itu. Nah yang kedua ini kejadiannya malam setelah buka puasa dan menunaikan sholat. Gue ngerasa butuh waktu sebentar untuk menjauh dari kebisingan area kerja. Karena ya kita tahu sendiri area kerjanya Mas Linggar pasti berisik. Gak usah nebak-nebak. Gue memutuskan untuk pergi ke tangga darurat. Pintunya ada di dalam outlet. Dan biasanya area itu sangat sunyi. Itu yang jadi alasan gue kesana itu cuma 2. Gue pengen ngerokok dengan tenang dan pengen nelpon istri. Karena cuma di area tangga itu sinyal handphone gue penuh dan nggak ada gangguan suara lainnya. Suasana di tangga darurat itu kan hening ya. Kalian bisa bayangkan sama-sama dan kita berbagi informasi yang sama. Kalau di tangga darurat itu kalau nggak ada aktivitas tuh pasti sunyi gitu. Lampunya remang seadanya, khas bangunan komersial yang sepi di malam hari. Gue sengaja turun 1 lantai ke bawah dari lantai outlet karena posisi itu yang paling nyaman buat duduk santai di anak tangga. Gue nyalain rokok, angkat telepon dari istri dan mulai ngobrol sama istri. Di tengah obrolan santai itu, tiba-tiba dari tangga atas terdengar suara yang sangat jelas. Oke. Awalnya gue abaikan. Pikiran gue waktu itu sederhana. Alah, ini pasti anak-anak outlet paling lagi iseng mau nangkut-nangkutin gue kan. Karena udah jadi rahasia umum kalau gue tuh sering ngalamin kejadian-kejadian aneh. Jadi mereka tuh kadang suka ngetes gitulah, ngetes atau cuman iseng aja gitu ke gue tuh. Gue lanjut tuh ngobrol sama istri sampai selesai. Habis itu gue tutup teleponnya. Gue nggak langsung balik tuh, diam dulu di situ sambil asik scrolling handphone, scrolling Instagram, scrolling TikTok. Tiba-tiba suara itu muncul lagi, mungkin karena berisik dari HP gue ya. Kedua kalinya. Tapi kali ini suaranya terasa lebih dekat, lebih nyata, dan refleks gue langsung nengok ke arah atas. Jadi pas abis suara kedua langsung nengok ke atas. Dari celah tangga itu kan, kalau tangga darurat ada celahnya ya di tengahnya tuh.
gue bisa ngeliat jelas pintu darurat yang ada di lantai atas yang menuju ke lantai outlet gue itu. Tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada bayangan orang bersembunyi, nggak ada suara pintu yang tertutup, bahkan nggak ada suara langkah kaki. Cuma kesunyian yang tiba-tiba terasa sangat menekan. Akhirnya rokok gue habis, gue berdiri dan berniat balik ke outlet buat lanjut kerja. Pas gue udah sampai di depan pintu keluar yang lantai atas, yang ke lantai outlet itu, iseng aja pengen membalas suara yang tadi ganggu gitu. Sebenarnya niatnya cuman mau iseng aja gitu, kenapa tadi disut-sutin sih, orang cuman nelpon gitu doang kan. Lagian emang suasananya kan sepi gitu. Nah, gue menengok ke bawah, tepat ke arah anak tangga tempat gue duduk merokok beberapa menit yang lalu. Di sana, jantung gue rasanya berhenti berdetak. Kenapa? Karena di situ gue lihat ada seorang cowok lagi duduk di posisi yang sama persis dengan posisi gue tadi. Dia lagi ngerokok, ngebelakangi gue, persis seperti apa yang gue lakukan sebelumnya. Karena penasaran dan merasa aneh, gue coba manggil dia dengan suara yang sama, dengan suara yang tadi gue dengar. Gue berbisik ke arah bawah. Oh gila merinding. Fuck. Oke. Laki-laki itu mendongak ke arah atas. Dia menatap langsung ke mata gue, dan disitulah rasanya badan gue lemes total. Kalian tahu kenapa? Laki-laki itu yang gue lihat itu adalah gue sendiri. Wajahnya wajah gue, pakaiannya pakaian gue. Dia duduk di situ di posisi gue duduk beberapa menit yang lalu, menatap diri gue yang sekarang lagi berdiri di atasnya. Tanpa pikir panjang, gue langsung lari keluar dari tangga darurat itu. Gue gak peduli lagi tuh sama sisa rokok atau apapun, gue buang aja langsung. Gue lari secepat mungkin kembali ke area kerja dengan napas yang ngos-ngosan dan keringat dingin yang bercucuran. Di dalam tempat kerja pikiran gue berkecamuk. Sampai dingin tangan gue, guys. Serem banget ini. Apakah gue baru saja terjebak di dalam sebuah lingkaran waktu? Atau tempat itu merekam keberadaan gue dan memutarnya kembali secara nyata di depan mata gue? Yang jelas, sejak malam itu gue sadar, di outlet itu musuh yang paling menakutkan bukan pocong yang tadi, bukan pocong yang menyeret tubuhnya itu, tapi diri kita sendiri yang terjebak di kegelapan. Mas Linggar. Itu cerita kedua, guys. Itu cerita kedua. Lanjut. Kita bahas di akhir berarti ya? Iya. Oke. Kita lanjut langsung ke cerita ketiga. Setelah rentetan kejadian gila yang gue alami, mulai dari sosok Bayu yang banyak tadi, sampai lingkaran waktu di tangga darurat, outlet tempat gue bekerja ini akhirnya mulai dikenal luas. Tapi ini kayaknya bukan gara-gara cerita Mas Linggar ya. Ini kayaknya memang brandingannya bagus aja ya. Iya dong. Bukan karena prestasinya saja, tapi karena cerita-cerita penghuni di dalamnya yang mulai menyebar dari mulut ke mulut lah. Ternyata bener, gara-gara cerita horor dong. Ya gimana dong ini? Ya udahlah. Hingga suatu hari, outlet kami kedatangan tamu istimewa. Ada sebuah komunitas fanbase horor besar di Indonesia yang mengadakan acara gathering di sana. Salah satu host channel horor terkenal itu datang sendiri.
Oke, kalian bisa tebak nggak nih dari cerita ini kira-kira channel horor apa yang datang ke situ? Acara berlangsung meriah di panggung utama, tapi suasana di area belakang tetap kerasa berbeda. Supervisor gue yang juga udah sering dengar cerita gangguan dari para staff merasa ini waktu yang tepat untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dia ngajak host tersebut ke area belakang. Ini berarti setelah acara yang di panggung tadi. Area yang udah menjadi pusat ketakutan gua. Dekat gudang bar dan ruang panel listrik kejadian Bayu Ganda tadi. Dan gua diminta ikut menemani mereka ke belakang. Sambil jalan, host ini mulai menyampaikan apa yang dia rasakan. Dia bilang energinya kuat banget di area ini. Supervisor gua terus minta gua menceritakan kejadian di tangga darurat waktu itu. Host tersebut mendengarkan dengan sangat antusias. Matanya menatap tajam, seolah-olah dia lagi menyusun kepingan puzzle di kepalanya. Tiba-tiba saat kami sedang berjalan perlahan menuju panggung, host itu berhenti. Dia memegang pundak gua dan berbisik pelan. Mas, coba mas diam dulu di sini. Fokus di posisi mas sekarang. Coba kosongkan pikiran. Jangan mikir yang macam-macam. Gua tarik nafas dalam-dalam. Gua mencoba rileks. Meskipun jantung gua mulai berdegup kencang. Bau udara di situ mendadak berubah, kerasa lebih dingin dan berat. Host itu bicara lagi dengan suara sangat rendah. Mas, sekarang coba lihat dari ekor mata mas yang sebelah kanan. Mas lihat apa? Gua ngikutin instruksinya, gua gak noleh. Gue hanya ngelirik menggunakan ekor mata kanan gue. Di sana berdiri sesosok perempuan yang sangat cantik. Dia pakai baju terusan warna putih lusuh, rambutnya hitam terurai indah. Wajahnya mirip banget sama artis Cynthia Mariska. Tolong nanti diilustrasi ya, gue gak tahu soalnya. Dia tidak menatap gue dengan marah. Dia justru tersenyum. Senyumannya sangat manis. Dia menatap ke arah panggung acara, seolah-olah dia sedang menikmati keramaian yang sedang berlangsung. Gue diam membeku. Secara gak sadar, satu nama terlontar begitu saja dari mulut gue. Gadis ya mas? Host itu tersenyum dan mengangguk. Ya betul mas, itu gadis. Dia bilang, dia sendiri sempat bingung kenapa sosok gadis ini mengikuti dia sampai ke sini. Biasanya ada entitas lain yang mengikuti. Tapi kali ini gadis seolah ingin menunjukkan dirinya di outlet kami. Seolah dia ingin memberitahu bahwa selama ini dia ada di sana. Menyaksikan segala kekacauan yang terjadi dengan senyuman itu. Itu akhir dari pengalaman gue di outlet tersebut. Ternyata di balik sosok pocong yang menyeret tubuhnya atau gangguan waktu yang mengerikan itu, ada sosok gadis yang menjaga tempat itu dengan caranya sendiri. Kejadian ini mengajarkan gue satu hal, bahwa dunia ini memiliki lapisan yang gak semua orang bisa lihat. Dan terkadang mereka yang kita anggap mengerikan cuma ingin diakui keberadaannya. Gue Linggar, terima kasih udah mendengarkan cerita gue. Tetap waspada, karena bisa jadi saat ini pun ada yang menatap kalian
dari ekor mata sambil tersenyum. Itu dia guys, cerita dari Mas Linggar. Oh, gila. Memang atas dapat bukan Lord. Curiga dia Doctor Strange nih. Iya ya, apa namanya? Melampaui waktu. Iya, apa? Strange. Iya, Doctor Strange. Iya, Doctor Strange. Doctor Strange. Oh iya, oh iya. Doctor Strange. Dia bermain-main dengan apa By the waktu. way, ini Cynthia Mariska. Nggak tahu sama apa enggak ya yang dimaksud itu Iya. loh yang pernah yang apa konser sama Didi Kempot. Aduh, Nggak tahu. si, Oh, nggak tahu ya? si tahu tuh gua tuh sama Didi Kempot. Yang ini yang naik Vespa, cewek naik Vespa itu. Tapi Didi Kempot udah almarhum kan? Udah almarhum. Oke. Udah almarhum. Kalau itu tahu. Yes. Nah, nanti ditaruh lah di ilus. Legend tuh jadi keempat. Iya. Iya. Nanti kita taruh di. Ini aja dulu. Oh iya. Nah, kita taruh di ilustrasi ya tadi Cynthia Mariska itu. Dan buat temen-temen yang ngikutin horor banget sih harusnya tahu si gadis itu dari channel horor mana. Gue malah penasaran di situnya. Oh gitu. Udah tayang belum ya? Apanya? Itu? Justru Mas Linggar itu kemarin pas cerita ini tuh dia bilang dia ngelihat sosok yang dia biasa nonton di channel itu gitu. Jadi dengan deskripsi yang Mas Linggar tahu ketika sosok mata ujung matanya itu lihat itu sosok itu. Padahal kan kalau di video YouTube-nya nggak kelihatan dong. Cuman deskripsi doang pasti kan. Nggak kelihatan lah. Cuman Mas Linggar lihat itu dan dikonfirmasi sama si hostnya itu. Gitu. Channelnya apa ya? CMI. Oh, bukan. CMI mudah-mudahan sebesar itu ya nanti, amin. Tapi emang mau penelusuran? Aduh, Nah, ini kalau ada yang ini berani nggak kampian penelusuran gitu? Tadi mau nggak? pikiran kayaknya seru kali ya. Kapan-kapan Hah? perjalanan malam ini Oke. jalan ke tempat Mas Linggar. Oh boleh tuh. Tapi masalahnya kan perlu menjaga nama tuh. Oh benar. Itu yang perlu dibahas dulu. Tapi kalau Iya. kesana kayaknya bakal mantap banget. Gokil ya, coba kita ke apa namanya yang tadi ruang panel listrik, gudang bar, atau tangga darurat tadi. Daruratnya aja sih. Soalnya kalau panel Oh ketahuan ya? Ketahuan. Ah benar. Ketahuan. Tangga darurat sih itu sih. Tapi Gila sih. cerita ini kan tadi double ganger. Doppelganger. Pernah nonton film As nggak Mas Kang? Pernah dong, Kayak- pernah kayak dong. gitu ya, kayaknya kan soalnya ada Iya. mungkin apa dunia gelap apa ya kayak dia bertemu dengan kembarannya yang dunia gelap. Jadi kalau di film itu kayak percaya dunia itu ada upside down gitu kan, sama kayak Stranger Things lah ya. Sebentar, As itu bukannya yang kembarannya tapi beda beda ini sikapnya kan? beda tempat tinggal. Beda Jadi tempat tinggal. Satu dia tinggal di atas, satu di bawah. Dunia atas sama dunia bawah. Oh itu As ya. Kalau yang dia datang ke sebuah kota dan ternyata itu ada kembarannya tapi kok perilakunya berbeda itu apa ya? Itu As kan? Yang kulit hitam itu kan? Iya ya, yang berkulit hitam yang mulai ketemu tuh pas di wahana. Itu As. Itu As. Itu As kan? Kalau yang tadi satunya apa? Oh Get Out. Get Out tahu kan? Get Out tahu. Itu kan sama. Bukan, itu yang Otaknya betul. Yang jiwanya pindah sekalian. Jadi kan pas si karakter utamanya itu datang. Lu udah tahu kedua itu kenapa? Kenapa? Itu satu universe. Iya kan sama kan, sutradaranya sama itu. Oh kalau As tuh lebih ke spiritualnya berarti ya? Lebih ke itu kayak double ganger itu tadi. Iya, jadi ketika di dunia nyatanya seperti apa, di upside down-nya beda kan? Iya. Sebenarnya kayak Stranger Things juga kan? Iya, nah ini si dunia bawah ini ngambil alih dunia atasnya dia. Iya, betul. Iya itu. Jadi Nah, kayak itu- LOL ya. LOL, League of Legends. League of Legends, game favorit saya itu guys. Oke. Itu untung Mas Linggar nggak nyamperin ya. Mas Linggar nggak nyamperin itu tuh. Kalau itu mungkin bisa jadi kayak di film itu kali ya. Nah, Mas Linggarnya akhirnya tapi- diumpetin. Iya, ditukar, diumpetin gitu loh. Kalau di film AC. Kalau di film As. Tapi kan doppelgangernya Bayu. Enggak kan setelah yang itu, hitam yang nggak? kedua, babak kedua kan? Oh iya. Makanya itu lebih creepy sih. Iya, Karena kita iya, lihat iya. diri kita sendiri. Oh iya benar. Iya. Oh benar. Sebenarnya kan Mas Linggar tuh pengalaman horornya memang seringnya yang kayak gitu ya, lihat kembarannya atau lihat orang yang bersama dia tuh ternyata bukan gitu. Nah, yang pertama dia lihat Bayu, yang kedua lihat dirinya sendiri justru. Oke. Nah, dibahas sekarang. Doppelganger. Apanya? Kita bahas ya. Jadi seperti biasa guys, tim CM itu udah menyiapkan data
berdasarkan riset mengenai cerita yang diceritakan Mas Linggar ini. Oke. Tim kami butuh waktu lama sebelum bisa mulai riset episode ini. Bukan karena seramnya, meskipun itu jelas terasa, tapi karena cerita ini punya 3 lapisan yang berbeda-beda. Dan setiap lapisannya punya jawaban yang berbeda juga. Babak pertama, seseorang melihat wajah orang lain di 2 tempat berbeda secara bersamaan. Babak kedua, seseorang melihat wajahnya sendiri. Babak ketiga, sosok yang tidak menakut-nakuti tapi justru menyaksikan. Malam ini kita babak ketiganya, dan ketiganya akan membawa kalian ke tempat yang sangat berbeda. Oh. Pertama, sosok pria dengan wajah Bayu yang muncul di gudang bar. Sementara Bayu yang asli berdiri di sebelah Mas Linggar. Yang mana sebenarnya yang itu juga bukan yang asli kan. 2 wajah yang sama, 2 lokasi yang berbeda tapi waktu yang sama. Ada nama untuk fenomena ini, dan nama itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Istilahnya benar yang tadi Ahlan sebutin, doppelganger. Berasal dari bahasa Jerman yang udah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Jerman sejak lama. Di mana melihat doppelganger dari diri sendiri dianggap sebagai pertanda kematian yang akan datang dalam waktu dekat. Sementara jika orang lain yang melihat kembaran kita, itu dianggap sebagai tanda akan adanya musibah dan nasib buruk. Itu sumbernya dari Karo 1 Klik. Tapi doppelganger bukan hanya milik budaya Jerman. Dalam kepercayaan Mesir kuno, ada konsep KA, roh kembaran seseorang yang memiliki ingatan dan kesadaran yang sama. Dalam kebudayaan Nordik, ada kepercayaan bahwa melihat doppelganger sendiri adalah pertanda ajal sudah dekat. Itu dari koran Sulindo. Ada juga nih guys dari WordPress, kaum Melanesia dan Maori percaya bahwa doppelganger adalah bayangan diri kita. Dan masyarakat Maori meyakini bahwa doppelganger tidak bisa dibedakan dengan manusia aslinya, kecuali ia berubah menjadi samar atau tembus pandang. Dan ada satu detail dari ceritanya Mas Linggar yang langsung membuat tim CMI merinding ketika kami baca ulang. Bayu yang asli ada di lorong bersama Linggar, tapi ternyata Bayu yang asli itu udah 2 hari di rumah sakit. Jadi siapa yang berjalan di sebelah Mas Linggar dari awal? Dalam kepercayaan di berbagai budaya, ada satu teori tentang doppelganger yang paling mengganggu. Bahwa ketika seseorang dalam kondisi yang sangat lemah, sakit, kritis, hampir tidak sadar, bagian dari dirinya bisa lepas dan muncul di tempat lain. Seperti proyeksi, seperti bayangan yang berjalan sendiri. Di episode sebelumnya kita udah bahas tuh ya, mirip-mirip tuh. Bayu lagi dirawat, tubuhnya terbaring di rumah sakit. Tapi entitas yang mengambil wajahnya berjalan menemani Mas Linggar ke tempat kerja. Apakah itu Bayu yang lagi berjuang antara sadar dan tidak sadar? Dan sebagian kesadarannya justru muncul di situ. Sains belum bisa menjawab. Tapi kepercayaan dari 5 benua mengatakan hal yang sama. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana batas antara ada dan tidak ada menjadi sangat tipis. Oke, itu pembahasan babak pertama. Dan hampir mirip sama yang episode lalu kita bahas, astral projection ya. Ya. Projection. Tadi kan 5 benua ya. Kalau di Jawa apa? Pernah dengar nggak? Mirip-mirip. Ini apa? Sadulur papat 5 panca. Oke. Iya benar. Mas Malik gak tahu? Orang Jawa KW berarti. Oke. Nah, ini adalah satu data tentang Sadulur papat 5 pancar di budaya Jawa yang tadi belum sempat disebutkan di sini, merupakan filosofi metafisika tentang pendamping spiritual yang lahir bersamaan dengan manusia. Alih-alih pembawa sial, mereka dianggap sebagai pelindung dan bagian dari kesadaran psikis manusia. Oke. Kalau yang gue tahu itu semacam
Corin, ya? Iya, betul. Bener ya? Dan gue kayak ingetnya kalau di episode sebelumnya nanti ya, itu ingat yang kejadian si ibu-ibunya. Si ibu-ibunya itu kan ceritanya udah apa di level kedua nih. Oh ya, stage 2. Stage 1 nggak sih? Stage 2. Oh, stage 2 ya? Sorry. Stage 1, masih sadar. Ceritanya dibantuin tuh, ngebantuin buat nyari dokumen itu. Lah, itu kebutuhan Corin juga tuh kalau kayak gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Oke, nah ini ada penjelasan tambahan lagi. Sadulur papat limo pancer itu dianggap sebagai bagian integral dari diri kita. Integral tuh abadi ya. Dari diri kita yang berasal dari elemen kelahiran. Kakang kawah air ketuban, dan adi ari-ari plasenta, getih darah, dan pusar tali pusar. Mereka adalah saudara yang membimbing kita untuk menyelaraskan nafsu dan mencapai keseimbangan hidup. Dalam ya? Iya, di Jawa sedalam itu. Sedalam ya. Maksudnya kalau secara common penjelasannya cuma satu, itu Corin. Iya. Jadi di sini penasaran kalau ada Mbak Dita. Ini beda sih. Mbak Dita tuh pernah bahas di salah satu ya Sadulur Papat Lima Pancer juga, itu kayaknya lebih lengkap deh. Cuman gue lupa episode yang mana ya itu ya. Ada kok ya, sempat dibahas juga. Iya. Tolong Mbak Dita kalau nonton ini di komen ya, dijelasin. PR ya. Jadi PR buat Mbak Dita. Gitu. Oh gila ya. Tapi tadi memang membawa ke kesialan ya, betul kan? Ya. Maksudnya emang Mas Linggar, cuman nggak ada kesialan yang berdampak langsung ke fisik Mas Linggar juga, tapi ke psikis ya nyerangnya ya. Yeah. Gitu. Emang Mas Linggar mah magnet kali Mas. Tapi mudah-mudahan ya itu kan tadi penjelasan teori-teori dari benua budaya benar. Semoga sih ya nggak ada apa-apa. Iya semoga nggak ada apa-apa. Ya maksudnya alhamdulillah juga di cerita tadi kan Mas Linggar nggak kenapa-kenapa juga. Ya mungkin asumsinya tadi ya, kalau dari sisi yang Jawa kan malah membawa keberuntungan. Oh iya, lebih ke ingetin kita. Ingetin ya. Atau ada juga pernah dengar residual energi dari Bayu yang sebenarnya dia punya apa ya? Jadi dia tuh sebenarnya pengen masuk ke tempat kerja, tapi dia nggak bisa karena sakit. Nah makanya tadi Sadulur Papat Lima Pancernya yang kesana. Ngewakilin, iya. Cuman jadinya ganggu Mas Linggar. Serem sih. Bayu atas kerjaan luar biasa. Makanya sakit pun masih pengen ke tempat kerja gitu. Iya, ruhnya masih pengen keluar. Bahasa apa? Egyptnya tadi K ya. Atas kerjanya luar biasa Mas Bayu. Ya. Semoga cepat sembuh Mas Bayu. Ya. Betul. Sehat-sehat Mas Bayu. Sehat-sehat Mas Bayu. Apalagi hebat IT-nya. Oke, kita langsung ke pembahasan babak kedua. Ini bagian yang paling aneh dari seluruh ceritanya Mas Linggar babak kedua ini. Mas Linggar melihat dirinya sendiri duduk di anak tangga. Posisi sama, pakaian sama, wajah sama. Ada dua cara untuk memahami ini, dan keduanya sama-sama mengerikan, tapi dengan cara yang berbeda. Oke, ini baru nih. Buat gue sendiri ini baru. Dalam neurologi ada fenomena yang disebut autoskopi. Kondisi di mana seseorang mempersepsikan dirinya dari luar, seolah-olah melihat dirinya sendiri sebagai orang lain. Studi tentang autoskopi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang fleksibel dalam cara otak memandang keberadaan tubuh kita. Area otak yang terlibat adalah persimpangan temporoparietal, bagian yang memproses informasi dari sistem vestibular, sistem limbik, dan koneksi talamik secara bersamaan. Itu sumbernya dari Sainte Anastasie. Kondisi ini bisa dipicu oleh kelelahan ekstrim, stres tinggi, atau kondisi psikologis tertentu. Dan Mas Linggar malam itu ada dalam kondisi apa? Mungkin salah satu dari ketiga itu. Jam kerja malam, baru aja mengalami kejadian yang sangat traumatik di pagi harinya, dan sendirian di tangga darurat. Kondisi yang sempurna untuk otak mulai mengalami distorsi persepsi diri. Tapi, dan ini yang membuat kami berhenti. Kalau itu hanya autoskopi, kenapa sosok itu merespon? Benar.
kenapa ketika Mas Linggar berbisik tadi dari atas, sosok di bawah itu mendongak ke atas dan menatap balik. Autoskopi adalah halusinasi satu arah. Kamu melihat dirimu sendiri, tapi kamu yang lain itu tidak berinteraksi. Nah, yang Mas Linggar alami berbeda. Sosok itu merespon, sosok itu menatap. Nah, ada juga nih teori pendukungnya. Ada teori yang disebut residual haunting. Energi dari peristiwa yang sangat kuat yang bisa terekam dalam lingkungan dan terulang kembali seperti rekaman. Dalam konteks ini, Mas Linggar yang duduk merokok beberapa menit sebelumnya meninggalkan semacam jejak. Dan jejak itu kemudian terputar ulang di depan matanya sendiri. Itu data dari Crown. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama, otaknya Mas Linggar yang kelelahan menciptakan proyeksi dirinya sendiri. Autoskopi yang dipicu oleh stres. Kedua, tempat itu merekam Mas Linggar yang duduk beberapa menit lalu dan memutar kembali rekamannya tepat saat Mas Linggar melihat dari atas. Tapi ada satu hal yang keduanya tidak bisa jelaskan. Kenapa sosok itu menatap balik? Oke, gimana guys? Jadi kalau dibayangin sebenarnya persimpangan temporoparietal itu kan kayak dasarnya gitu ya, bagian dari otak kita sebenarnya gitu. Kayak kita tuh suka ngerasa, oh orang ini tuh kayak gini deh, atau gambarnya kayak hampir kayak empati lah gitu. Kita tuh tahu, oh dia kayak lagi sedih deh. Kita ngeliat orang diem nih, kita langsung, oh kayak dia lagi sedih deh. Gitu. Itu bentukannya kayak gitu. Kalau secara sainsnya lah gitu. Oh, tapi emang iya sih, maksudnya kalau gue lebih ke yang kedua tadi ya, yang tempat itu sebenarnya merekam aktivitasnya Mas Linggar. Jadi ketika Mas Linggar ke atas dengan tidak sadar dia kayak gitu. Padahal kan niatnya kayak mau balas yang tadi ketika dia masih duduk kan. Tapi mungkin kayak ada apa ya, perpecahan dimensi kali di situ. Jadi masih kayak ada Mas Linggar di bawah yang Mas Linggar sendiri ngelihat itu dia sendiri gitu. Gimana sih, bingung nggak tuh? Bingung nggak tuh kalian? Ada jeda freeze time gitu kali ya? Ada semacam itu. Yang terhenti di situ. Dan sebenarnya kalau ngomongin balik lagi ke yang tadi gitu ya, tempo emang susah sih ngomongnya. Susah kan itu. Persimpangan temporoparietal itu kalau dalam human being-nya lah ya, kita ngerasanya kayak tadi berempati. Tapi di sisi lain kita suka ngerasa kok kayak ada yang ngeliatin. Nah, betul. Otaknya gitu. Situasinya sendiri di tempat kayak liminal gitu kan. Iya, liminal lagi. Bisa apa ya, mengarahkan kayak otak kita berpikir suatu hal. Oh, gini, ada contoh. Kalian pernah nggak lagi mandi, keramas, tutup mata dong? Nah, otak kalian memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya kan? Tergantung referensi. Kayak pas merem tuh, aduh, kayaknya di belakang gua ada sesuatu nih gitu kan? Sering kan kayak gitu kan? Nah itu mungkin itu ya, apa tadi? Pariental, bla 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 tadi. Temporoparietal itu hal baru tuh guys. Jadi otak kita memproses hal yang sebenarnya tidak ingin kita proses gitu ya. Tapi yang ini dari kita coba baca gitu ya. Iya. Nah, kalau ada teman-teman mungkin yang memang berhubungan sama bidang ini, betul, boleh tuh kasih komen. Komen guys. Kirimin tuh kira-kira temen yang belum nonton mungkin, boleh tuh. Biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Betul. Jadi bahan diskusi lah. Itu guys. Jadi kita. Ini kayaknya masuknya ke neurologis ya. Kalau udah otak ya. Iya kalau di neuro. Gila sih. Tapi ya itu tadi, karena tempatnya itu sangat mendukung Mas Linggar untuk berpikir seperti itu kan. Dan ya kita juga nggak tahu apakah itu hanya dari otaknya Mas Linggar atau memang sebenarnya ada sosok astral maksudnya ya, yang memang menirukan Mas Linggar gitu. Tapi kalau based on experience cerita Mas Linggar sih memang kayaknya ditiruin ya. Magnet sih. Kemana-mana lu mah Mas, ada mulu gitu. Saking jadi magnet ya referensinya luar biasa banyak sih. Makanya yang kalau kalian udah pernah nonton episode sebelumnya kan
Mas Linggar tuh pernah cerita kan tiba-tiba dia datang ke salah satu hotel bukan in the middle of nowhere, maksudnya kota baru untuk dia. Tiba-tiba ada kejadian kebakaran yang ternyata ada historinya kan. Ini manusia kok spesial sekali gitu. Nah, mungkin pikiran satu. apa tuh? Jangan-jangan kenapa diganggu? Mas Linggar bakar rokoknya paling. Atau satu ditaruh, satu dirokok. Iya kali, bener. Itu jadinya serem ya. Lu ngerokok sendiri sih kan bagi-bagi. Ganggu lagi dong mungkin. Bener. Kalau nggak minjem korek. Yang goreng. Korek. Tapi pernah nggak sih dengar ini jadi sedikit oot? Pernah nggak sih dengar cerita kayak ada di suatu tempat yang mengharuskan kita nyimpen kayak sajen, terus kita kayak nggak ngasih sajen, terus kayak cuma naruh rokok, tiba-tiba rokoknya habis, terus kita ngeliat sendiri kayak rokoknya tuh keisep gitu. Itu kalau menurut kalian gimana? Agak sedikit oot tapi jadi nyambung ke yang tadi masalah rokok tadi. Siapa tahu pengen ngerokok sosoknya ya kan? Gak bisa komen secara setnya gitu ya. Based on pengalaman, ya temen gue yang dulu sebagai teknisi satelit gitu ya. Oke. Ada yang sama kejadiannya. Gue gitu. pernah cerita di lonceng juga tuh. Dia itu coba ngebenerin lah si satelitnya tapi nggak bisa. Terus sampai ada orang tahu lewat bilang, udah kok belikan itu sudah buat nginang. Kalau nginang tuh apa? Apa sih? Nyiri. Nyiri. Kalau bahasa Jawa nginang kan. Nginang, oke. Kalau bahasa sananya, kalau normalnya nyiri. Gitu. Nah itu kan di daerah timur sangat common gitu ya. Oke. Untuk beli kayak gitu. Dibeliin itu tanpa disetup dan sebagainya, tato nyala sendiri. Oh. Padahal udah berapa hari dia sebagai senior technician gitu. Iya. Itu nggak nyala. Ditaruh itu nyala, langsung tahu ada terbang dari. Oh gila berarti. Satu, kedua sama juga kejadian ini. Dia lagi ngebenerin dan sebagainya, nggak bisa terus. Iya. Kayaknya perlu nyalain rokok nih, ditaruh gitu. Rokok ditaruh dinyalain. Oh dinyalain. Taruh pinggir gitu, habis. Oke. Nyala sendiri. Kan tadi dinyalain. Iya. Dinyalain tapi mesti nyala sendiri tuh yang nyala itu satelitnya. Kan dia lagi perbaikan nih. Nggak bisa. Oke. Dia bingung udah. Dia nyalain aja dah. Bakar gitu. Iya bakar rokok kan? Bakar rokok ditaruh di samping dengan badan satelit nih. Iya. Si antenanya nih. Saat tahu udah ada yang nyedot. Tahu si antenanya langsung. Oh, setelah naruh rokok antenanya berfungsi. Oke. Itu kayak nggak tahu ya. Itu mau hubungannya kemana gitu. Tapi kalau nggak dibakar sih ya nggak make sense gitu ya. Tapi kalau dibakar ya make sense kan, angin kan. Ketika kita lagi nongkrong gitu ya, kadang-kadang kalau diperhatikan apalagi tempat yang windy gitu yang berangin, itu kalau rokoknya disimpan kan emang cepat, kayak seperti disedot gitu. Maksudnya tuh gitu. Cuman ya mungkin ada pertanda yang lain kalau misalnya disedotnya memang sama makhluk halus itu kan beda gitu. Kalau angin emang cepat, lebih cepat bahkan kalau dari kita nyedot sendiri gitu. Ya kan ya maksudnya gitu kan. Cuman kalau memang anginnya emang suka merokok berarti. Angin nyedot angin berarti. Enggak, yang jadi pertanyaan gimana kalau misalkan mereka memang kan ngerokok sebelumnya. Iya. Nah, sekarang mereka kita kenalin dengan vape. Aduh. Jadi kehembus gak tuh? Maksudnya cobain lah gitu. Ini baru kok gitu kan, ada rasa-rasa gitu. Iya. Ada kan? Misalkan ya. Terus si vape-nya kita sengajain baterainya habis. Kalau itu beneran hidup kan? Menarik kan? Jadi dia ngisi daya, dia nyedot gitu. Iya kan? Apa tuh? Kita dulu nyebutnya yang mana tuh? Pembangkit listrik tenaga goib. Iya bener. Karena kan mereka bisa ngasih tenaga. Iya. Jadi walaupun kita kasih vape yang pod atau vape yang mati, harusnya mereka tetap bisa nyedot ya. Siap. Tapi gue lebih kepo ke yang ini sih, yang si pocong itu nggak lompat gitu. Ini ada di gitu. Iya, nah ini ada di babak ketiga nih. Unik ya? Unik. Oke, kita bahas babak ketiga. Pocong di ujung lorong tadi. Mas Linggar sendiri menekankan satu hal. Sosok itu tidak melompat. Dia menyeret tubuhnya di atas lantai.
Detail kecil ini ternyata sangat penting. Dan ini mungkin yang paling sedikit orang tahu tentang pocong. Ayo loh. Si paling tahu kan kalian kan kalau lihat apa-apa pasti pocong. Ternyata ada yang kalian gak tahu nih. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, pocong adalah arwah orang yang meninggal namun tali kafannya belum dilepas. Itu common ya. Prosesi pemakaman dalam tradisi Islam mengharuskan tali pengikat kain kafan dilepas sebelum jenazah dikuburkan. Jika tali itu tidak dilepas, konon katanya arwahnya gak bisa melangkah dengan bebas ke alam selanjutnya. Itu sumbernya dari NIMC. Dan di situ logikanya, pocong gak melompat karena ingin menakut-nakuti. Pocong menyeret karena kakinya terikat. Oke, pocong gak bisa berjalan, dia hanya menyeret dirinya. Ini maksudnya gimana coba? Menurut aku dia pocong yang visioner. Maksudnya teman-temannya kan udah biasa pada loncat. Ya. I have idea gitu kan. Iya, benar. Jadi dia berinovasi menciptakan cara baru untuk menakut-nakuti. Iya. Bisa juga mungkin sebelum meninggal cacat kali. Aduh. Ya Allah kasih. Oh iya ya, gimana yang maaf ya yang disabilitas gitu ya? Skip dulu deh. Oke. Itu terlalu sensitif. Tapi mungkin nggak tahu ya nyeretnya tuh beneran gini atau melayang sih kayaknya. Oh, kayak diayunin gitu loh, berusaha untuk jalan. Oke, karena ada suaranya tadi seret gitu ya. Seret. Kayak dia berusaha mengayunkan sebenarnya. Oh, jadi kebalikan dari lompat dong kalau gitu. Ya, kalau lompat kan ke atas, dep. Kalau ini seret. Iya. Seret. Ya, gitu bener. Mungkin ya. Iya. Polanya. Lebih logik ya, Ya kayak orang umum kan ya gitu. Ya nggak sih? Kakinya susah kan? Iya. Nah, tapi aku nggak tahu ya. Ini kayaknya pernah nonton sebuah cuplikan film 911 ya. Kan aduh nggak tahu lagi. Series kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan ada tiang listrik tuh di jalan kita kan kalau kita turun kita bisa kesetrum kan. Nah, salah satu caranya adalah dengan jalannya tuh harus rapat. Nah, mungkin kalau kan katanya mereka kan punya energi ya. Mungkin energi itu bentrok. Makanya salah satunya kalau ada apa kayak tadi di Jawa pocong itu lompat. Mungkin mereka menghindari itu kali ya. Atau bentrokan energi gitu ya. Mungkin bisa dikaitkan gitu. Bisa jadi ya. Cuman sebenarnya lompat dan diseret kalau suaranya ya itu sama-sama aja ya. Mereka jadi nggak melayang kan karena ada suaranya itu. Atau yang kayak kalau seretannya satu hentakan kan seret gitu kan. Kayak mirip melayang. Kalau ini kan seret. Jadi bedanya yang satu lompat, yang satu geser. Perlu tanya langsung tuh kapan-kapan kali. Ke pocongnya. Kirain ke pocong. Maaf, Cong. Tadi itu di dekat panel listrik itu bukan ya? Betul, di area situ. Nah, bisa jadi dia ngindarin aliran listrik. Oh my god. Benar. Dengan cara begitu mungkin. Oh, kalau lompat pas takutnya kesetrum ya. Siap. Jadi hilang, maksudnya jadinya nggak nongol. Iya. Jadi nggak nongol. Oke. Banyak teori ya, guys. Nah, kita lanjut. Apa yang Mas Linggar lihat malam itu sosok yang menyeret tubuhnya di lantai lorong. Itu justru lebih sesuai dengan kepercayaan aslinya dibandingkan film-film horor yang menggambarkan pocong itu melompat. Yang Mas Linggar lihat adalah pocong yang bergerak seperti yang dipercayai orang-orang tua dulu, bukan pocong versi sinetron. Oh. Itu waktu itu pernah denger sih. Jadi sebenarnya memang mereka tuh nggak lompat. Tapi kayak ini dari sumber yang memang tidak bisa disebutkan ya. Jadi mereka muter kayak gitu, muter tapi berjalan gitu. Jadi kayak muter tapi berpindah tempat gitu loh, kayak gangsing tau kan? Oh. Gitu. Kayak Beyblade gitu. Ya karena emang susah jalan kan. Iya. Aku mau bayangin kayaknya ada meme gak sih yang pocong begitu, meme goyang-goyang kan gitu. Enggak yang gitu. Iya, kayaknya pernah lihat deh. Ikatan di kain kafan secara simbolis mewakili keterikatan arwah pada dunia. Dia tidak bisa lepas dan melanjutkan perjalanan ke alam baka karena ada sesuatu yang menahannya. Entah urusan dunia yang belum selesai, penyesalan yang memberatkan, atau kelalaian dalam ritual pemakaman. Itu sumbernya dari Dekadental. Dan pertanyaan yang gak pernah dijawab
dalam cerita Mas Linggar, siapa yang meninggal di outlet itu, siapa yang talinya belum dilepas. Gak ada yang tahu, Mas Linggar pun gak menceritakannya. Mungkin Mas Linggar sendiri pun gak pernah tahu, karena ya jangan dicari tahu dong. Iya Gitu. dong. Iya Gimana dong. nyari tahunya juga Iya dong. kan? Udah jadi gedung. Iya kan? Ya yang paling masuk akalnya mungkin di situ gedungnya pernah bekas dulunya Iya. bekas kuburan mungkin ya kan, ada juga beberapa yang kayak gitu ya. Atau Kuburan. istilahnya tanah panas lah. Ya benar. Itu 3 babak tadi. Nah, kan tadi ada cerita yang terakhir yang Mas Linggar disuruh fokus tadi dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kan ada sosok gadis yang kalau kalian ngikutin channel horornya kalian pasti tahu. Nah, ini kita ada pembahasan tentang si gadis itu. Sosok perempuan di babak 3 tadi yang host channel horor itu sebut gadis. Ini justru yang paling menarik dari seluruh cerita Mas Linggar. Kenapa? Karena gadis itu nggak nakut-nakutin. Gadis itu nggak menyerang. Gadis itu nggak memanggil. Dia hanya berdiri, tersenyum, dan menyaksikan acara yang sedang berlangsung. Kayak tamu yang datang tapi nggak diundang. Jelangkung dong. Oke, kita nanti akan tayang episode Jelangkung tapi dalam kepercayaan lokal Indonesia ada kategori entitas yang sering dilupakan dalam cerita horor. Penunggu tempat. Bukan arwah yang penasaran, bukan hantu yang mengganggu, tapi sesuatu yang sudah ada di sana jauh sebelum outlet itu dibangun. Nah, yang menyaksikan orang datang dan pergi, yang tidak peduli dengan manusia sampai manusia mulai memperhatikannya. Mas Linggar tanpa sadar menyebut nama gadis sebelum host itu mengkonfirmasinya. Itu detail yang paling aneh dari seluruh cerita ini. Bukan pocong, bukan doppelganger, bukan lingkaran waktu. Tapi gimana Mas Linggar bisa tahu nama itu? Nah, tapi kan itu udah kejawab ya sebenarnya kan, karena Mas Linggar punya knowledge tentang gadis itu. Karena Mas Linggar juga sering nonton channel itu gitu. Cuman gimana ya, mungkin ketika Mas Linggar lihat itu karena yang nanyanya host itu, bisa jadi dia hanya keingetnya itu, asumsinya ingatnya sosok itu. Padahal sebenarnya mungkin itu hanya apa ya? Kan kalau misalnya sosok wanita gitu, kalau mukanya nggak terlihat jelas, ya sosok wanita incommon aja gitu ya. Iya. Cuman Kalau gue sih malah mikirin balik lagi ke yang babak pertama tadi. apa tuh? Babak pertama tadi yang kita sempat bahas kalau adanya persimpangan temporal. Oh 2 itu babak 2. 2 ya tadi. Babak 2. Oh iya 2. Dan di situ mungkin ya karena udah nempel banget tuh sama Sosoknya si ya. gadis itu. Tapi nggak tahu ya, maksudnya Iya. mungkin memang si gadis yang asli gitu, atau memang sosok yang nunggu di sana. Tapi menyerupai. Karena Mas Linggar memikirkan Iya, itu, benar-benar. Bentuknya menyerupai itu. Iya, cuman uniknya dikonfirmasi oleh sosok yang berkaitan langsung dengan si gadis itu. Oh tadi bilang iya. Iya gitu. Terus ada sosok yang mirip artisnya itu kan, dan itu yang memang dijelaskan di channel tersebut. Gitu. Itu uniknya. Hostnya ini pun jadi kepo deh. Perempuan laki-laki? Kalau yang datang ke tempatnya Mas Linggar itu laki-lakinya. Laki-lakinya. Tapi di channel horor itu tuh sebenarnya host utamanya wanita, perempuannya. Wah, terkenal nih. Terkenal justru. Apakah yang dulunya radio? Bukan. Oh bukan. Hintnya, petunjuknya adalah suaminya pesulap. Iya. Ya kalian pasti tahu lah itu. Suaminya dulu mantan pesulap. Ya nggak sih di acara The Master kan? Iya. Ya itu. Tahu dong, pasti dong. Ya itu. Ada salah satu sosok yang di sana cukup terkenal lah, itu namanya gadis itu. Kita nggak akan sebutin karena nanti lebih ramai mereka soalnya daripada kita. Kasian loh. Makanya subscribe guys. Tapi kalau mau dibantu mention biar di Iya. sama-sama. Siapa tahu. Siapa tahu dijak collab ya kan? Nah, itu menariknya kemarin tuh, jadi setelah Mas Linggar share cerita ini dan akhirnya memang Mas Linggar ketemu sama salah satu hostnya dan
Mbak Dita tuh sangat antusias karena Mbak Dita salah satu penggemar berat mereka gitu. Jadi Mas kapan-kapan kenalin dong CMI gitu, siapa tahu CMI bisa ikut penelusuran sama mereka gitu. Pengen sih, nyobain gak sih? Ya. Boleh sambil perjalanan malam ini kan? Iya, seru loh itu. Nah, itu sih tadi pembahasan, ada 3 babak pembahasan, 3 cerita juga dari Mas Linggar dan 1 pembahasan ekstras bonus tadi. Itu dia guys cerita dan pembahasan untuk episode kali ini, episode yang ceritanya mungkin kalian tunggu-tunggu. Sebenarnya mungkin kalian lebih menunggu Mas Linggar menceritakan langsung, tapi karena dengan format seperti ini dan Mas Linggar pun sudah setuju ceritanya dibawakan sama gua, jadi ya itulah tadi. Dan kalau misalnya memang kalian mau nge-recall lagi cerita-cerita Mas Linggar yang sebelum-sebelumnya pernah tayang, itu nanti kalian komen aja. Kita bawakan lagi cerita tersebut, cerita-cerita Mas Linggar yang udah pernah dulu tayang, tapi dengan pembahasan yang lebih mendalam melalui riset yang kami lakukan. Itu dia, kalau kalian suka episode ini jangan lupa di like dan tinggalkan komen, kita diskusi di kolom komentar. Dan kalau pengen Mas Linggar cerita langsung di sini, jangan lupa di komen. Nah, kalau Mas Linggarnya, Lord Linggar datanglah gitu ya. Datang ke sini cerita di sini langsung, tapi harus 5.000 view. Ngancam gak tuh? Iya dong, maksudnya datengin Mas Linggar itu tidak semudah itu guys. Jadi Mas Linggar tuh ada kegiatan dan memang sibuk gitu ya. Jadi kalau misalnya Zoom juga akhir-akhir ini memang agak susah. Jadi kasihlah CMI sebuah semangat untuk mendatangkan Mas Linggar. Kalau 5.000, 10.000 sih kita jemput ya Mas ya. Jemput nanti buat cerita di sini. Kalau kalian kangen sama Mas Linggar, oke? Editor. Iya dah. Itu dia untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode-episode lainnya, cerita-cerita lainnya yang lebih seru dan pembahasan yang lebih mendalam. Gua Aspera Arga pamit. Sampai ketemu lagi di cerita malam ini.